dengan NIM 2561201004 dari Prodi Manajemen. Kenalkan, nama saya Vincent Fabiano dari Prodi Manajemen. NIM saya 2561201024. Oke, kita lanjut. Pengertian dan ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Secara etimologis, istilah filsafat berarti bahasa Yunani, philia dan sophia. Istilah ini merupakan bentukan dari kata asal phileo yang berarti cinta dan sophos yang berarti hikmah dan kebijaksanaan. Jadi filsafat artinya mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan, artinya seperangkat pengetahuan tentang suatu objek tertentu yang dihimpun oleh manusia secara sistematis dan logis dengan mempertanggungjawabkan objek kajiannya dengan menunjukkan sebab musababnya. Filsafat bukan agama, karena dalam agama manusia bertitik tolak dari wahyu ilahi, dari ungkapan Tuhan pada hambanya, tapi filsafat sama sekali tidak bertitik pada wahyu ilahi, melainkan kepada pemikiran manusia. Objek-objek kajian filsafat. Pertama ada objek materialistik, kedua objek formal. Ciri-ciri berpikir kefilsafat. Pertama, berpikir kritis, kedua, bersifat terdalam, radikal, ketiga, bersifat konseptual, keempat, koheren, teruntut, bersifat rasional, bersifat menyeluruh, bersifat komprehensif, bersifat universal, bersifat spekulatif, bersifat bebas, implikatif, dan reflektif. Pendekatan studi Pancasila secara filsafat adalah pembahasan Pancasila sampai pada hakikatnya yang terdalam atau objek formal yang merupakan sistem pemikiran yang rasional, sistematis, terdalam, dan menyeluruh tentang hakikat bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. B. Pengertian sistem dan unsur-unsur. Sistem dapat didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. 5 persyaratan suatu sistem yaitu 1. Merupakan satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya. Artinya, sebuah sistem harus terdiri dari berbagai elemen atau bagian yang saling terikat dan membentuk suatu totalitas. Bagian-bagian ini tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhannya, dan sebaliknya. Keseluruhan sistem tidak dapat dipahami tanpa mengerti unsur-unsur pembentuknya. Setiap unsur memiliki perannya masing-masing dalam menopang eksistensi sistem tersebut. Contohnya, dalam sistem tubuh manusia, organ seperti jantung, paru-paru, otak, dan lainnya adalah unsur-unsurnya. Tubuh tidak akan berfungsi jika salah satu organ vitalnya hilang, dan fungsi sebuah organ hanya bisa dipahami sepenuhnya dalam kaitannya dengan seluruh tubuh. 2. Bersifat konsistensi dan koheren, tidak mengandung kontradiktif. Sebuah sistem harus memiliki logika internal yang selaras. Prinsip, aturan, atau cara kerja antar bagian tidak boleh saling bertentangan. Adanya konsistensi dan koherensi memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan stabil dan dapat diprediksi. Jika terdapat kontradiksi, maka sistem akan mengalami disfungsi atau bahkan kehancuran. Contohnya, dalam sistem hukum sebuah negara, undang-undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar atau peraturan yang lebih tinggi. Jika terjadi kontradiksi, akan timbul kebingungan dan ketidakpastian hukum. 3. Adanya hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Setiap unsur dalam sistem tidak beroperasi secara terisolasi. Harus ada interaksi, komunikasi, atau hubungan saling mempengaruhi antar satu bagian dengan bagian lainnya. Hubungan ini bisa berupa aliran informasi, energi, materi, atau pengaruh. Hubungan inilah yang mengikat unsur-unsur menjadi satu kesatuan. Contohnya, dalam sebuah ekosistem,
ada hubungan rantai makanan antara produsen, konsumen, dan dekomposer. Perubahan populasi pada satu bagian akan mempengaruhi bagian yang lain. 4. Ada keseimbangan dalam kerjasama. Kerjasama antar unsur dalam sistem harus berjalan secara seimbang dan harmonis. Tidak boleh ada satu unsur yang mendominasi secara berlebihan, sehingga merugikan atau meniadakan fungsi unsur lainnya. Keseimbangan ini bersifat dinamis, artinya sistem mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan untuk mempertahankan stabilitasnya. Contohnya, dalam sistem pemerintahan, dengan konsep trias politika, ada keseimbangan atau check and balance antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing memiliki wewenang yang saling mengawasi dan mengimbangi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 5. Semuanya mengabdi pada tujuan dan satu, yaitu tujuan bersama. Ini adalah syarat paling fundamental. Seluruh unsur dan proses kerja dalam sebuah sistem diarahkan untuk mencapai satu tujuan akhir yang sama. Tujuan inilah yang menjadi alasan keberadaan sistem tersebut dan yang memberikan arah bagi semua aktivitas di dalamnya. Tanpa tujuan bersama, kumpulan unsur tersebut hanyalah sekumpulan bagian yang tidak terorganisir. Contohnya, dalam sistem perusahaan, departemen produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia memiliki tugas yang berbeda. Namun, semua kerjasama mereka pada akhirnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama bersama perusahaan, misalnya memperoleh keuntungan dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagiannya C, yaitu pendekatan studi Pancasila dari sudut pandang filsafat. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang ada. Yang ada dibedakan menjadi tiga, yaitu ada dalam realitas atau kenyataan, ada dalam kemungkinan, dan ada dalam pikiran atau angan-angan. Dalam konteks ontologi, Pancasila ada dalam realitas atau kenyataan, sebab adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil yang menjadi landasan sila-sila Pancasila itu ada dalam realitas atau kenyataan. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam adat istiadat, budaya, dan religi ada pada bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih tetap ada sampai sekarang. Selanjutnya yang nomor 2 adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui bakat atau pembawaan, akal budi, indera khusus, dan intuisi atau ilham. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak. Artinya, kalau ditemukan kebenaran baru, maka kebenaran yang lama tidak berlaku lagi. Misalnya, pada waktu ditemukannya teori geosentris di mana yang menjadi pusat dari alam semesta atau jagat raya adalah bumi. Teori itu menjadi tumbang setelah ditemukan teori heliosentris, di mana yang menjadi pusat dari alam semesta atau jagat raya tidak bumi tetapi matahari. Dilihat dari aspek epistemologi, Pancasila merupakan pengetahuan ilmiah dan filsafati, dan bisa diteliti dan diuji kebenarannya. Selanjutnya yang nomor 3 adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai. Dalam konteks aksiologis, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung nilai manfaat, yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa ini dan mengandung nilai manfaat sebagai acuan moral bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diangkat dari kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini sebagai suatu hal yang baik, benar, dan indah. Nota Nagoro membagi nilai menjadi 3. Yang A, nilai vital. Nilai vital adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bisa hidup.
Nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia agar dapat melakukan aktivitas atau kegiatan. Yang C. Nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa atau rohani manusia, yaitu nilai religius, nilai kebaikan, dan nilai kebenaran, dan nilai keindahan kejiwaan. Dilihat dari aspek aksiologis, menurut Noto Nagoro, Pancasila termasuk nilai kerohanian yang tidak meninggalkan nilai vital dan nilai material. Selanjutnya, yang nomor 4 adalah filsafat manusia atau antropologi. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak pada hakikat kodrat manusia yang monopluralis, yaitu terdiri dari susunan kodrat monodualis jiwa dan raga. Kedudukan kodrat monodualis, makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Sifat kodrat monodualis, makhluk individu dan sosial. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa menempatkan diri secara individu maupun kelompok kebangsaan yang selalu diarahkan dalam keseimbangan dan keselarasan yang harmonis untuk kebaikan bangsa dan negara. D. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila telah memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut. A. Sebagai satu kesatuan yang utuh, berarti kelima sila dari sila 1 sampai dengan 5 merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Memisahkan satu sila berarti menghilangkan arti Pancasila. B. Bersifat konsisten dan koheren. Berarti 5 sila Pancasila itu urut-urutan. Sila 1 sampai dengan 5 bersifat runtut dan tidak kontradiktif. Dan nilai yang lebih esensial didahulukan. Esensi pokok sila 1 sampai dengan 5 yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Tuhan menciptakan manusia. Manusia butuh interaksi dengan manusia lain. Setelah bersatu mencapai tujuan bersama dan perlu musyawarah lebih dahulu. C. Ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Berarti sila 1 sampai dengan 5 ada hubungan dan berkaitan dan ketergantungan yang menjadi 5 sila itu bulat dan utuh. D. Ada kerjasama. Dalam hal ini, yang dimaksudkan adalah pendukung Pancasila itu yang melakukan kerjasama yaitu bangsa Indonesia sendiri. E. Semua mengabdi pada satu tujuan, yaitu tujuan bersama. Maksudnya, semua pendukung Pancasila atau bangsa Indonesia harus bekerja sama untuk tujuan bersama, seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kesejahteraan bersama. Konsekuensi dari sistem tersebut menyebabkan Pancasila memiliki susunan hierarkis dan bentuk piramidal. Hierarkis artinya bertingkat, sedangkan piramidal dipergunakan menggambarkan hubungan yang bertingkat dari sila-sila Pancasila dalam urut-urutan luas cakupan atau kuantitas dan dalam hal isi sifatnya atau kualitas. Hakikat sila-sila Pancasila. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini artinya bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghormati agama. Pancasila sebaiknya dasar negara merumuskan hubungan yang sebaik-baiknya antara Tuhan dan manusia, antara agama dan negara. Dengan sila ini jelas tidak ada tempat bagi ateisme atau paham sikap menolak adanya Tuhan. Juga tidak ada tempat bagi politeisme atau paham banyaknya Tuhan atau dewa. Juga tidak ada tempat bagi pantheisme, yaitu paham bahwa semua itu adalah Tuhan monisme yang berarti sungguh-sungguhnya hanya ada Tuhan yang tunggal. Negara kita juga bukan negara profan atau sekuler, yaitu negara yang sama sekali tidak menghiraukan masalah keagamaan dan ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Ada paksaan antara penganut agama yang berbeda
saling menghormati dan bersikap toleransi. Bukti-bukti adanya Tuhan itu secara filsafat dapat dibuktikan pertama secara ontologis, kedua secara kosmologis, ketiga secara teologis, keempat secara realitas, kelima secara moral. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung makna, kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama, atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Pandangan tentang hakikat manusia. A. Pandangan materialisme atau serba benda. Menurut Epikurus, semua yang ada berasal dari materi, termasuk manusia. Manusia semata-mata jasmani, menolak adanya jiwa dan menolak keabadian. Menurut Karl Marx, manusia pada prinsipnya dan pada akhirnya adalah benda. Manusia adalah hasil resultante atau akibat dari proses unsur-unsur kimiawi. B. Pandangan spiritualisme. Menurut Plato, manusia terdiri dari dua dunia, yaitu dunia materi dan dunia ide. Materi bersifat temporer, tidak sempurna, serba majemuk dan berubah. Ide bersifat abadi, tetap, tunggal, dan sempurna. Jiwa manusia ada di dalam ide dan sudah ada sebelum hidup di bumi. Menurut Aristoteles, manusia merupakan satu substansi, yaitu hailomorphisme. Hail artinya bahan dan morph artinya bentuk. Badan merupakan hail dan jiwa merupakan morph. Badan berfungsi sebagai potensi, sedangkan jiwa berfungsi sebagai actus atau pembentuk. Pada kematian manusia, jiwa dan badan hancur, tetapi roh akan tetap hidup dan abadi. Menurut Imam Ghazali, hakikat manusia adalah roh. Jasmani merupakan kendaraan atau alat bagi roh untuk mengantarkan tujuan hidupnya, sehingga ia cakap dan mampu melaksanakan amanat Allah. Pandangan eksistensialisme. Eksistensialisme mempunyai beberapa pengertian. A. Sebagai cara berada manusia yang khas, yang dibedakan dari semua hal yang lain. B. Cara beradanya manusia di tengah-tengah alam sekelilingnya. C. Manusia sebagai sentrum atau pusat perhatian dan pembahasan. D. Manusia dihargai sebagai pribadi yang penuh dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hidup secara mandiri dan penuh. D. Pandangan fenomenologi. Sejauh realitas itu mengejala, manusia dapat memahami dan mengertinya. Bila realitas itu masih tertutup atau tersembunyi, manusia bertanya terus ingin mengerti. Menurut Max Secler, manusia itu binatang yang menurut konstitusinya atau kodratnya sakit. Penyakitnya itu adalah karena adanya pikiran yang selalu menanyakan segala fenomena yang dihadapinya. Selanjutnya yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Nilai ini mengandung arti usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Dalam nilai ini terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan bahasa, kebudayaan, adat istiadat, agama, maupun suku. Pancasila menjadi perekat dalam keanekaragaman. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. A. Hakikat bangsa. Hakikat bangsa adalah sekumpulan manusia dengan kesamaan sejarah, nasib, kepentingan, dan cita-cita yang sama, yang memiliki kesadaran dan identitas bersama, serta terikat oleh ikatan emosional dan kultural yang mendorong keinginan untuk hidup bersatu dan memiliki tujuan bersama,
seringkali mendiami wilayah tertentu. Berbagai pendapat mengenai bangsa antara lain: 1. Menurut Ernest Renan. Ernest Renan mengatakan bahwa syarat adanya bangsa adalah le désir d'être ensemble, artinya keinginan untuk bersatu. Jadi, bangsa adalah segerombolan manusia yang ingin bersatu, yang mau hidup bersama sebagai satu kesatuan, yang merasa dirinya bersatu. Yang kedua, menurut Otto Bauer, any nation is eine aus Gemeinschaft errangen karakter Gemeinschaft. Artinya, bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena kesatuan nasib. Yang ketiga, menurut Insinyur Soekarno, dalam pandangan geopolitiknya, seperti yang diungkapkan dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 di hadapan BPUPKI, menyatakan bahwa kebangsaan adalah bersatunya manusia dan tempat. Kemudian, yang B, faktor-faktor pembentuk bangsa. Faktor-faktor utama yang menentukan pembentukan kelompok bangsa adalah: 1. Faktor genetis atau keturunan. Biasanya dari suku bangsa, keluarga, maupun rumpun. Yang kedua, faktor geografis, yaitu iklim, keadaan tanah, kekayaan alam setempat, fauna, dan flora. Yang ketiga, historis, yaitu kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa penting, bencana alam, pergolakan, nasib bersama. Yang keempat, psikologis, yaitu sikap, cara khas bertindak dan bereaksi sehingga menjadi kebiasaan watak yang khas. Faktor-faktor tersebut dengan faktor lainnya menyebabkan sekelompok manusia menjadi satu bangsa atau nation. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai sila ini mengandung makna suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam kesepakatan atas kebenaran dari Tuhan, selaras dengan akal sehat serta mempertimbangkan kehendak-kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi mencapai kebaikan hidup bersama. Nilai demokrasi dalam sila keempat ini harus diwujudkan juga di bidang ekonomi, yaitu untuk mewujudkan adanya persamaan kedudukan dan peranan dalam bidang ekonomi, seperti mewujudkan kesejahteraan bersama. A. Beberapa pandangan tentang demokrasi menurut beberapa tokoh. Yang pertama ada Plato, yang kedua ada Thomas Aquinas, yang ketiga ada Charles de Montesquieu, yang keempat ada Jacques Rousseau, yang kelima ada Hegel. Hakikat demokrasi. Demokrasi pada hakikatnya merupakan prinsip pengorganisasian masyarakat yang melandasi para anggota masyarakat sehingga mereka saling menerima subjek sebagai satu kesatuan, membicarakan dan menentukan tujuan mereka bersama yang hendak dicapai secara bersama-sama. Hakikat demokrasi adalah konsep kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, yang diartikan sebagai sistem pemerintahan dari prinsip rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip pengorganisasian ini dalam masyarakat merupakan asas yang mengatur lembaga-lembaga organisasi seperti badan-badan seperti MPR, DPR, Kongres, Mufakat, dan perkumpulan. Yang nomor 5, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila kelima ini adalah suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera lahiriah dan batiniah, yang setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Pada prinsipnya, sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat, bukan merata yang statis, melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila telah memenuhi persyaratan, di antaranya sebagai berikut: A. Sebagai satu kesatuan yang utuh. B. Bersifat konsisten dan koheren. C. Ada
hubungan antara bagian yang satu dengan bagian lain. D. Ada kerjasama. E. Semua mengabdi pada satu tujuan. Keadilan sosial mempunyai pengertian yang amat luas, yang bertumbuh pada pokok pikiran setiap warga negara menikmati hidup terhormat, tercukupi kebutuhan hidupnya, dan memperoleh kesempatan untuk mengeksploitasi bakatnya bagi kepentingan pribadi dan masyarakat. Jika keadilan diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, maka keadilan sosial dapat berarti memberikan kepada anggota masyarakat apa yang menjadi haknya atas dasar kelayakan dan